setelah itu nanti baru akan kami berlangkah. Yang jelas kami akan melakukan evaluasi dulu terhadap kegiatan. Dari hasil evaluasi ini nanti kami bisa melihat apa yang harus kami lakukan, apa yang sudah, apa yang belum, apa yang perlu dilanjutkan, apa yang perlu dilakukan. Intinya itu. Baik, terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bahwa pengangkatan PJ Bupati tahap pertama ini seluruh Indonesia, sebagaimana kita ketahui bahwa kemarin tanggal 22 sudah mencapai 3 bulan pertama. Nah, berkaitan dengan itu kami dari pihak PJ diminta menyampaikan laporan, dan kita dari Kabupaten Tebo kemarin di tanggal 18 kita sesuai aturan sudah menyampaikan, dan alhamdulillah kemarin 2 yang menyampaikan di tanggal 18 itu Kabupaten Tebo dan Bengkulu Tengah yang menyampaikan. Sementara yang 2 lain di Provinsi Jambi ini kemarin sudah menyampaikan hari Senin kemarin. Nah ini, berkaitan dengan penyampaian tadi langsung akan dipimpin oleh Pak Mendagri terkait dengan pertama sosialisasi penilaian, yang kedua langkah-langkah yang akan diambil. Sebagaimana kita ketahui bahwa penetapan PJ yang kali ini terpanjang masa jabatannya seumur Indonesia, ini disampaikan tadi. Nah ini terpanjang ini menyikapi dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait dengan pemilihan kepala daerah serentak. Ini bukan kehendak Mendagri, bukan kehendak untuk pusat, ini menjalankan amanah undang-undang. Di mana salah satu pertimbangannya bila dilaksanakan pemilihan serentak ini karena kita menyesuaikan dengan RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Nah, biasanya di tengah-tengah perjalannya RPJMN ada kepala daerah yang baru terpilih dan buat visi misi sendiri, dan ini mengakibatkan tidak sejalan antara pusat dengan daerah, pusat dengan provinsi, pusat dengan kabupaten, ini tidak akan terjalan. Nah ini menyikapi ini makanya diadakan pemilihan daerah serentak, dan ini juga nanti akan diberlakukan di seluruh Indonesia. Ke depan kepala daerah tidak perlu lagi membuat visi misi, hanya mengacu kepada RPJMN. Nah ini terkait dengan kisi-kisi yang disampaikan tadi. Kemudian dari sisi teknik penilaian seorang kepala daerah yang ditunjuk sebagai PJ sekarang ada 4 yang dikecualikan. Selain dari itu sama semua dengan kepala daerah definitif. Antara lain yang 4 itu tidak boleh mengeluarkan perizinan baru, kemudian tidak boleh membatalkan perizinan-perizinan yang sudah ditetapkan, kecuali jadi dari keempat yang dikecualikan, yang tidak dibolehkan itu ada pengecualiannya, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Artinya sebenarnya sesungguhnya hak dan kewajibannya sama, cuman yang 4 kriteria ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Ini yang pertama. Kemudian yang menjadi fokus dari PJ ini yang diharapkan menjadi tolak ukur, yang pertama perhatian terhadap pendidikan. Ini yang pertama, bagaimana dengan dunia pendidikan. Kemudian terhadap pelayanan kesehatan yang dilakukan, pelayanan kesehatan. Kemudian pemeliharaan terhadap infrastruktur. Nah, infrastruktur yang ada diharapkan apa yang sudah ini dibangun selama ini tetap terjaga. Ini yang sampaikan. Kemudian seorang PJ ini bukan hanya ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri, bukan hanya ditunjuk oleh Presiden seperti yang disampaikan tadi, karena mereka-mereka yang terpilih ini, yang diusulkan ini sudah melalui seleksi yang dilaksanakan, yang dipimpin oleh Presiden, ada dari Kabinda, ada dari PPATK, ada dari KPK, semua mereka-mereka yang terpilih ini kan mereka yang sudah terseleksi dari aparatur-aparatur pemerintah. Nah, diharapkan pada mereka ini dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan disampaikan tadi, apabila seorang PJ itu hanya disposisi surat di kantor, tidak keluar, tidak turun ke lapangan, maka ini silakan nilai kinerja saudara berapa. Sebab yang diharapkan PJ ini turun ke masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat, menemui tokoh-tokoh yang ada di desa. Ini yang diharapkan oleh ini. Karena disitulah dapat apa-apa yang perlu mendapat penanganan segera. Nah, mengenai penilaian tadi disampaikan, saudara silakan ukur sendiri.
kinerja saudara seperti apa. Apabila ukuran itu sama dengan yang lama, berarti saudara tidak bekerja. Apabila kurang dari yang lama, berarti rapor Anda merah. Nah, tadi disampaikan beberapa hal. Salah satu contohnya tadi penyerapan anggaran. Nah, kita di Kabupaten Tebo ini ketika kami masuk ini penyerapan anggaran kita baru 23,73%. Nah, alhamdulillah sampai Maret kemarin penyerapan anggaran kita sudah 58,47%. Ini yang disampaikan kemarin. Kemudian terhadap penanganan COVID, vaksin ketika kita masuk di sini kemarin vaksin kita itu baru 12%. Nah, sekarang sudah mencapai 73%. 37%. Sudah 37%. Kemudian juga disampaikan penanganan stunting. Penanganan stunting kita memang kemarin stunting tinggi ini kita sudah lakukan bekerja sama sesuai dengan yang diarahkan tadi kebetulan supaya mengaktifkan PKK, posyandu ini semua diaktifkan untuk menekan stunting ini. Nah, ini. Kemudian kerawanan pangan. Kerawanan pangan kita sudah lakukan pemanfaatan lahan-lahan tidur seperti tadi yang baru-baru ini kita lihat Pak Kasat di sini mencanangkan penanaman jagung dan sebagainya itu untuk memanfaatkan lahan tidur. Kemudian stabilitas keamanan daerah. Kita pada tanggal 4 Juni kemarin mendapat penghargaan dari Kapolda bahwa salah satu daerah yang tertib insya Allah dan keamanannya terjaga.